Makin hari teknologi makin berkembang. Manusia mulai beradaptasi untuk menyesuaikan. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih teknologi itu membentuk generasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alivia Al-Rahma dari kelas 10H akan merepresentasikan proyek akhir informatika, yakni validitas data. Di sini tema yang saya ambil adalah perkembangan teknologi dan dampaknya dengan judul tingginya penggunaan AI atau Artificial Intelligence oleh Gen Z di Indonesia. Nah, Gen Z ini merupakan pemuda dengan rentang umur 14 sampai 27 tahun, di mana masa ini merupakan masa yang sangat-sangat rentang untuk menggunakan internet atau teknologi. Nah, tetapi kadang ini juga bisa berdampak negatif yang menimbulkan ketergantungan sehingga hilangnya keterampilan pada manusia. Di sini, data yang saya ambil tentang tingginya penggunaan AI oleh Gen Z di Indonesia merupakan data dari detik.com. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akurasinya. Akurasi ini artinya seberapa tepat dan benarnyakah data yang digunakan tersebut. Ternyata data ini berasal dari APJJI, lembaga resmi yang mengelola infrastruktur di Indonesia. Survei ini melibatkan 8.720 responder di 38 provinsi dengan wawancara secara tatap muka. Nah, metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan margin of error hanya 1,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data APJI tergolong tepat, benar, dan representatif. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang relevansi. Nah, relevansi ini artinya seberapa berkaitan data dengan topik yang kita bahas. APJJI rutin melakukan meneliti perilaku digital, sehingga data yang terkuak yakni sesuai dengan topik AI dan penggunaan teknologi. Ternyata data ini dikuatkan oleh analisis Profesor Didi Ferdiana yang merupakan pakar AI di Universitas Gadjah Mada. Namun Kesimpulannya, data sangat sesuai dengan tema, tetapi bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya, kita akan membahas keandalan, yang artinya apakah data tersebut konsisten, stabil, dan dapat dipercaya dari prosesnya. Ternyata survei ini dilakukan rutin setiap tahun dengan metode pengumpulan data yang jelas, yakni menggunakan enumerator terlatih dengan metode acak bertahap dengan representase 1,1%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data 2024 dan 2025 terhadap pembaruan. Kesimpulannya, data dapat diandalkan dan prosesnya konsisten. Selanjutnya kita akan membahas aktualitas, artinya apakah data tersebut terbaru dan masih relevan sampai sekarang. Nah, data tersebut berasal dari Profil Internet Indonesia 2025 yang dilakukan pembaruan pada April sampai Juni 2025. Nah, APJI ini memperbarui data setiap tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa data sangat terbaru dan up to date. Selanjutnya kita yang terakhir yakni kesimpulan. Nah, secara keseluruhan sumber data utama berasal dari APJI yang akurat dan kredibel dan relevansinya kuat sesuai topik dan didukung oleh analisis ahli. Keandalannya tinggi, data sangat aktual, secara keseluruhan data pada artikel ini valid dan layak digunakan sebagai dasar analisis. Selanjutnya kita akan membahas fenomena khusus, yakni generasi Z di Indonesia yang menjadi kelompok usia paling banyak menggunakan kecerdasan buatan AI dengan proporsi 43,7% dari total pengguna AI menurut survei APJJI. Mari kita lihat dari sumber berita lain. Yang pertama, studi terbaru ungkap generasi ini paling banyak menggunakan AI. Siapa mereka? Dan ternyata pada sumber berita pertama juga menampilkan bahwa yang paling banyak menggunakan AI adalah Gen Z. Kemudian selanjutnya kita ke berita yang kedua, Gen Z dominasi penggunaan AI, pakar UGM sampaikan tips bijak. Nah, itu juga menunjukkan bahwa tingginya penggunaan AI oleh Gen Z. Judul ketiga yang terakhir yakni generasi Z paling banyak gunakan AI, pakar UGM ingatkan resiko brain rot. Seperti yang sudah kita bahas tadi, yakni brain rot adalah penurunan keterampilan disebabkan ketergantungan oleh AI yang terlalu sering. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Demikian pemaparan saya, semoga kita dapat melihat bahwa teknologi bukan hanya alat, tapi arah bagaimana masa depan kita terbentuk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam algoritma.